Baik, selamat pagi Pak. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah praktek elektronika daya yaitu Bapak Asmi Rizky Lubis SPD MT. Ini saya akan melakukan tugas proyek mata kuliah praktek elektronika daya dengan judul analisis dan perhitungan konverter setengah gelombang satu fasa menggunakan MATLAB. Dengan saya sendiri, Leo Sutanto Manurung, dengan NIM 523-323-0023 dari kelas B Tambuk 2023. Baik, yang pertama, konverter setengah gelombang satu fasa adalah perangkat yang mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC dengan hanya menggunakan setengah siklus dari gelombang AC. Rangkaiannya sederhana dan sering digunakan dalam aplikasi berdaya rendah. Di sini sudah ada gambar rangkaiannya. Gambar rangkaian ini menunjukkan sebuah rangkaian penyaras setengah gelombang yang menggunakan komponen utama berupa trafo penurun tegangan, satu buah SCR atau T1, serta beban berupa rangkaian seri antara induktor atau L dan resistor R. Tegangan AC 220 volt dari sumber listrik diturunkan menjadi 45 volt oleh trafo. Kemudian dialirkan ke SCR yang berfungsi sebagai saklar elektronik yang dapat dikendalikan. Arus yang mengalir melalui SCR diukur oleh amperemeter atau A1. Sementara arus yang melewati beban diukur oleh amperemeter atau A2. Tegangan pada sisi input dan output SCR juga dimonitor oleh voltmeter yaitu V1 dan V2. Rangkaian ini umumnya digunakan untuk mengontrol daya yang masuk ke beban, di mana sudut trigger pada SCR dapat diatur untuk mengatur besar arus dan tegangan yang masuk ke beban. Baik, selanjutnya di sini saya telah melakukan codingan pada MATLAB. Ini saya akan menjelaskan hasil codingan pada MATLAB, yaitu pada baris pertama saya melakukan analisis underscore converter underscore half underscore wave. Dengan judul tadi, analisis konverter setengah gelombang satu fasa berdasarkan data pengukuran. Lalu saya memasukkan data pada 7 kondisi sudut trigger, yaitu 0, 30, 60, 90, 120, 150, dan 180 derajat. Dengan parameternya masing-masing, tegangan sumber atau VS, arus sumber IS, tegangan DC output atau VDC, dan arus DC output atau IDC. Dengan CLC clear close all. Selanjutnya di sini saya telah menginput data pengukuran dengan format PS dalam satuan volt, IS dalam satuan miliampere, VDC dalam satuan volt, dan IDC dalam satuan miliampere. Di sini saya telah menginput data-datanya sesuai dengan trigger masing-masing dari 0 derajat sampai 180 derajat. Selanjutnya di sini dengan tahanannya masing-masing juga R-nya sama dengan 200 ohm dan L-nya sama dengan 100 E min 3. Baik, selanjutnya kita menginisialisasi array untuk hasil dengan bin zero size trigger underscore deck, bout atau daya keluar dengan zero size trigger underscore deck dengan efisiensi sama dengan zero size trigger underscore deck dan power faktornya zero size trigger underscore deck. Ini kita menghitung daya input, daya output, efisiensi, dan faktor daya untuk I, PS, IS, IDC, dan IDC. Ini tadi pada IS dan IDC masih satuannya, datanya tadi masih dalam satuan miliampere. Ini kita merubah ke satuan ampernya.
Selanjutnya daya input rata-rata. Asumsi PS dan IS adalah RMS dan arus sumber. Dengan Pin kali I sama dengan PS kali IS. Itu juga daya output rata-rata DC. Pout kali I PDC kali IDC. Dan efisiensi converter. Pin kali I sama dengan 0. Efisiensi I sama dengan Pout I per Pin I dikali 100. Sini efisiensi I sama dengan 0. Jika daya inputnya 0, efisiensi juga 0. Selanjutnya faktor daya atau cos P diasumsikan Pout per Pin. Jika Pin I sama dengan 0, power faktor I sama dengan Pout kali I per Pin kali I. Dengan power faktor juga, jika daya input 0, faktor daya juga 0. Selanjutnya kita menampilkan hasil analisis. Ini kita tampilkan sudut trigger dalam derajat, tegangan sumber dalam PS, arus sumber dalam PS, tegangan output DC dalam VDC, arus output DC dalam IDC, daya input atau Pin, daya output atau Pout. Itu juga efisiensi konverter dan faktor dayanya. Selanjutnya kita memvisualisasi hasil perbandingan daya input dan output serta efisiensi. Dengan figur bar trigger underscore deck, Pin, Pout, efisiensi, Y label nilai, X label sudut trigger dalam derajat, detail analisis perbandingan parameter pada sudut trigger. Daya input W, daya output W, efisiensi persen. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan pada hasil codingan pada MATLAB tadi. Di sini sudah tertera analisis konverter setengah gelombang satu fasa, yaitu perhitungannya pada codingan tadi. Pada sudut trigger 0 derajat, tegangan sumbernya 45 volt, arus sumbernya 0,7 mA, tegangan output DC-nya 16,9 volt. Arus output DC 0 mA, daya input 0,03 W, daya output 0, efisiensi konverter 0,05%, dan faktor dayanya 0,001. Begitu juga pada sudut trigger yang lain, masing-masing pada seperti 30 derajat, sudut trigger 60 derajat, 90 derajat, 120 derajat, 150 derajat, dan yang terakhir 180 derajat sudah tertera di sini pada perhitungan pada hasil codingan pada MATLAB tadi. Baik, ini juga kita melakukan analisis perbandingan diameter. Analisis perbandingan parameter pada sudut trigger. Ini pada sudut X yaitu sudut trigger dalam satuan derajat, dan sudut Y yaitu nilai. Ini sudah tertera nilai dan sudut triggernya. Grafik ini menunjukkan perbandingan 3 parameter, yaitu daya input, daya output, dan efisiensi. Pada berbagai sudut trigger, pada masing-masing sudut trigger tadi 0 derajat, 30, 60, 90, 120, 150, dan 180 derajat. Di sini terlihat bahwa nilai daya input dan daya output relatif konstan di setiap sudut trigger. Ditunjukkan oleh tinggi batang biru dan hijau yang hampir sama pada setiap sudut. Sementara itu, efisiensi yang ditampilkan dengan batang kuning juga cenderung stabil di semua sudut trigger, meskipun terdapat sedikit fluktuasi kecil. Secara keseluruhan, grafik ini mengindikasikan bahwa perubahan sudut trigger tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap daya input, daya
terhadap daya input, daya output, maupun efisiensi sistem yang diamati. Selanjutnya yang terakhir, kita masuk ke kesimpulannya. Ini konverter setengah gelombang satu fasa adalah rangkaian elektronik yang berfungsi mengubah arus bolak-balik atau arus AC menjadi arus SARA atau arus DC dengan menggunakan satu dioda sebagai komponen utama. Pada konverter ini, hanya setengah gelombang positif dari sinyal AC yang dilewatkan. Sedangkan setengah gelombang negatifnya diblokir, sehingga menghasilkan output DC yang berdenyut. Meskipun sederhana dan murah, konverter ini memiliki kelemahan berupa efisiensi yang rendah dan output DC yang tidak halus, sehingga biasanya digunakan untuk aplikasi yang tidak memerlukan kualitas tegangan DC yang tinggi. Sekian tugas proyek dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mengucapkan mohon maaf. Terima kasih, Pak.